Dari suruh buka baju pelan-pelan, pegang-pegang bagian tubuh gue sendiri, sampai suruh beli timun. Aku mimpi begituan, tapi mimpinya sampai ketindihan. Welcome back to my channel, Azek. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Goddard. Segmen kesayangan teman-teman nih. Apalagi kalau bukan curhat time. Jadi kemarin gue udah tanya di Instastory gue, coba ceritain pengalaman lo waktu lo kehilangan Kipiri Winin Liu. Penisirin gak sih? Ceritanya kayak apa aja? Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the cerita number 1. Zaman awal kuliah tuh goblok banget asli kak. Ceritanya gue punya pacar LDR kan. Kalau kangen suka video call tuh. Kadang dia suka dia suka minta hal-hal yang di luar Nurul. Dari suruh buka baju pelan-pelan, pegang-pegang bagian tubuh gue sendiri, sampai suruh beli timun. Perasaan gue udah gak enak nih disuruh beli timun. Awalnya gue bingung kan, tuh timun buat apa? Taunya tuh timun disuruh masukin ke pus-pus gue. Masih untung timun. Coba kalau lo belinya pare. Aduh. Freak banget kan? Mana gue belum pernah begituan. Cuma karena pengen nyenengin dia aja, jadi deh gue lakuin. Waktu pas video call, gue sering pura-pura keenakan dong, padahal nggak ngerti sama sekali. Tapi kalau pas nggak video call sama dia, aku malah jadi suka kak main sama timun. Kayak puas banget malah. Please, namaku disamarkan ya. Baik, Mrs. Timun. Pertanyaan gue, kalau lo udah habis pakai tuh timun, lo buang nggak tuh ke tong sampah? Jangan sampai ada yang masak tuh timunnya. Nacal ah. Lanjut. Jadi waktu SMP kan lagi nacalnya. Kami satu geng suka kumpul di rumah temen nonton porn. Tenang, ini cewek semua kak. Oke. Cuma karena suka nonton, aku suka kepikiran kan, kapan ya bisa ngelakuin begituan dan sama siapa? Si. Terus karena keseringan nonton, kayaknya masuk nih ke dalam alam bawah sadar aku deh. Suatu saat aku mimpi begituan, tapi mimpinya sampai ketindihan. Jadi aku nggak bisa bangun dong kak. Aduh, nggak ngebayangin. Jadi lo lagi Tapi mau bangun tuh susah gitu ya. Aku beneran kayak lagi di dan pas bangun di kamar aku rame banget kak. Ada ibu bapak, bahkan tetangga aku lagi kumpul baca doa. Bingung nggak tuh? Ternyata aku ngigo sambil gesekin remote TV ke aku kan. Sumpah. Gak bisa ngebayanginnya. Jadi lo lagi dengan adegan dimana tangan lo lagi gosok-gosokin remote TV ke Mimi lo. Terus ditonton sama ibu bapak lo dan tetangga-tetangga lo yang menyaksikan Lo lagi mimpi enak-enak gitu. Tahu gak, mereka semua pada doain aku. Kiranya aku jin. Ini lebih gong lagi. Wah, itu berita nyebar luas kak. Sumpah malu banget. Sekarang kalau mau nonton begituan banyak mikirnya kan, takut digerebek warga lagi. Gila, gue gak ngebayangin. Kayak lo lagi jalan di depan gang mau keluar rumah gitu, terus diomongin gitu sama tetangga-tetangga. Itu cewek yang lagi sama jin kayak. Makanya Jangan nonton begituan kan. kebawa alam sadar deh tuh. Lanjut. Hai Rach, tolong blur nama aku ya. Aku kehilangan tuh pas umur 14 tahun sama pacar aku. Dia bilang gak apa-apa, nanti dosanya dia yang tanggung. Bisa begitu. Dengan bodohnya aku percaya dong dan mau. Dia 8 tahun lebih tua dari aku. Aku kelas 1 SMA, dia hampir lulus kuliah. Bentar, kelas 1 SMA itu 15 tahunan. Oke, 8 tahun berarti dia 23 tahun. Oh, ini namanya child grooming nih. Sekarang aku baru sadar kalau aku di grooming
bener kan? Untung suami yang sekarang nerima aku apa adanya. I love you who you are now, katanya. You were so young and underage back then, and I'm pretty sure he took that advantage of your innocence. Meleleh nggak tuh? Tapi bener sih, ini tuh gimana ya ngomongnya ya, banyak banget yang menormalisasiin anak-anak di bawah umur berpasangan dengan orang-orang dewasa. Gini. Kalau lo ngelihat ada orang perbedaan umurnya 10 tahun gitu ya pasangan, wajar nggak? Wajar. Kalau perempuannya atau laki-lakinya di atas 18 tahun, ngerti ya? Lo mau beda 40 tahun, mau beda umur 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun, terserah. asalkan di atas 18 tahun. Oke. Kalau jatuhnya di bawah 18 tahun, misalnya 17 tahun, terus si cowoknya 20 tahun, 23, 22, itu namanya underage. Oke. Lo nggak boleh macarin orang di bawah 18 tahun. Apalagi lu bedanya jauh 10 tahun nih. Kenapa dibilangnya grooming atau underage? Karena anak-anak di bawah 18 tahun otaknya ini belum sempurna. Nggak boleh pacaran sama orang yang dewasa gitu ya. Jadi Kalau lo mau pacaran ya seumuran aja gitu, paham ya? Paham gak sih? coba menurut lo gimana? Komen-komen di bawah ya. Dari episode Cutan dimulai, aku baru gabung kali ini nih. Waktu itu aku masih kuliah semester 2. Kayaknya masih polos-polosnya juga. Masa SMA pun gak pernah aneh-aneh. Tapi aku ngerasa aku anak yang jauh dari Tuhan karena aku males ibadah, males doa, dan lain-lain. Akhirnya aku deket sama satu laki-laki mahasiswa teologi. Oh, teologia nih kalau nggak salah yang nanti lulusnya bakal jadi pendeta ya. Terganteng sekampus saat itu. Oh, udah jadi calon pendeta ya. Ganteng pula. Kayaknya kemasukan Roh Kudus nih. Oke, lanjut. Saking gantengnya sampai aku pernah dikatain saudara sendiri pasangan handsome and the beast. Ih, gila, sumpah jahat banget saudara lo. Tapi satu sisi aku bangga juga dong punya cowok terganteng. Sampai-sampai senat kampus pun nge-follow aku. Oh, jadi senat kampusnya ikutan kepo nih sama lo ya. Oke. Dan banyak lagi mahasiswa teologi yang follow IG aku. Singkat cerita, selain dia ganteng dan hits, aku juga dipilih dia sebagai motivasiku buat deket sama Tuhan. Biar rajin ibadah, rajin doa, dan intinya lebih positif lah ya. Tapi ternyata aku salah, Kak. Malah dia orang pertama yang ngambil keperawanan dan aku frustasi pacaran sama dia. Dia bilang gak apa-apa kita bikin dosa, kita bikin salah. Yang penting kita tetap doa dan minta maaf. Ini calon pendeta. Kerasukan arwah Yudas gua rasa nih. Damn, aku ngecap orang ini sebagai orang yang munafik dan aku nggak bisa hidup dengan kemunafikan. Tapi perkara sayang, Balik lagi nih. Perkara sayang. dia baik sama aku, dia nggak pernah aneh-aneh dan akuin dia setia. Tapi balik lagi, aku tipe yang malu buat doa, buat gereja. Ketika aku sadar, aku udah bikin salah sama Tuhan. Akhirnya setelah 2 tahun pacaran, aku putus dari dia. Tapi dari situ, dari kipiriwinin iki yang healing, aku nggak pernah menghargai diriku lagi masalah. Setiap punya pacar, aku pasti sama pacar-pacar aku. Tapi aku pacaran nggak pernah sebentar sih. Kalau dihitung sekarang ini pacar ketiga aku setelah kejadian itu. Doakan semoga aku sama yang ini tahun depan dinikahin ya Kak, biar jadi halal. Kemarin kami udah ke Bali bareng. Aku capek juga jatuh ke dalam dunia bebas. Bebas. Bentar, gue bingung deh. Kalau bebas itu bukannya lo having sex sama orang lain, terus besoknya sama yang lain gitu. Kalau ini artinya ya lo having tapi sama satu orang kan. Gue nggak bilang ini bener ya. Tapi kita kan udah sama-sama dewasa nih ya. Yang nonton di sini udah 21 tahun ke atas Ya, yang di bawah 21 tahun ya nggak boleh nonton. dimatiin aja cutannya ya, jangan nonton video ini. Tapi balik lagi, kita menanggapinya secara dewasa aja. Kalau lo ngerasa ini salah, bagus. Kalau ngerasa ini bener, ya terserah lo juga. Di sini bukan untuk ahli surga. Oke, lanjut. Di mobil umur 14 tahun, kelas 2 SMP, sama pacar yang untungnya jadi suami aku sekarang Kak. Aku pacaran dari umur 11 tahun dan dia 13. Berdarah-darah say, WK mana dia pakai kaos putih karena nggak kepikiran bakal berdarah selumayan itu. Dan ngakaknya kita baru sadar setelah ke Indomaret beli minum selesai begituan. Oh, aus ya say. Ditanya kasir, itu kenapa isi darah mas? Lah, langsung shock, untung doi refleks. Oh, kena es krim Kak. Bisaan banget. Karena emang udah berubah jadi kecoklatan bekas darah gue Kak di baju doi. Kalau ditanya rasanya sakit banget say. Bahkan Kak Raj di momen itu kita nggak nyampe aja
karena nggak kuat sama sakitnya, ditambah tegang mampus karena begituan di pinggir jalan. Oh juga sih kayak di mobil di pinggir jalan. Lah kalau dia 14 pacar lo berarti 16 tahun. Yang bawa mobil siapa? Belum 17 nih, lo lagi sama supir apa gimana nih? Waduh, coba dijelasin lagi lebih detail. FYI, aku udah punya 2 anak karet. Semoga anakku nggak kayak emak bapaknya. Amin. Ikutan dong Kacel. Jadi waktu SMA pertama kali enak-enak tuh ya, kelas 3. Tapi punya dia tuh kecil banget, pendek dan semacam letoy. Nggak bisa keras banget. Itu kayak beberapa kali enak-enak sama dia, nggak ngerasain nikmat. Lalu kita putus tuh. Terus aku pindah ke IU. Dimulailah pencarian kenikmatanku. Oh, ketemu sama orang Pakistan nih ya. Pertama kali enak-enak. Ternyata aku baru robek selaput darah sama dia. Jadi waktu aku SMA enak-enak sama mantanku itu saking kecilnya dan letoynya selaput darahku nggak robek. Oh, oke. Hitungannya masih perawan gak sih tuh aku Kak setelah enak-enak sama mantan yang orang Indo? Kagak enak say, letol kayak sosis rebus. Balik lagi. Gua nggak akan ngejudge di sini ya kan, silahkan aja teman-teman. Menurut teman-teman tuh yang mana? Sebenarnya pertama kalinya itu, oke? Silahkan komen. Alhamdulillah pecah telurnya pas abis nikah Kak, umur 29 tahun. Oh, alim sekali ya. Oh, tentu tidak. Hahaha. Pas pacaran ya nacal juga. Neck, dan hal-hal nacal lainnya. Bahkan sering nginep di hotel juga di luar kota tempat pacar kuliah saat itu. Cuma aku tekanin sama dia kalau aku nggak mau pecah telur sebelum akad. Oh, jadi jangan dimasukin. Dan untungnya dia paham, nggak maksa aku sampai aku luluh sama dia, nyerahin keperawananku gitu. Oh, apakah ini sebuah tips? Gue juga nggak tahu ya. Balik lagi, ikutin kata hati masing-masing. Oke, Kak, please nama gue disensor ya. Tenang, semua di sini namanya disensor. Tapi paling Gue lihat-lihat aja profile picture-nya. jadi gue kehilangan virgin gue 2 tahun lalu hanya karena gue bosen. Gimana nih ceritanya? Jadi malam-malam nih gue nggak bisa tidur dan bosen banget, nggak tahu mau ngapain. Terus ada cowok bule lagi talking stage gitu sama gue, tapi belum sedikit itu. Maksudnya nih kayak Tinder lagi ngobrol gitu ya? Ya nggak sih? Gue nggak ngerti deh. Tanpa pikir panjang, gue telepon dia suruh datang ke apart gue. Ngana ya? Booty call malam-malam, kan? Terus dia datang dong, ya iya dong. Halo, aduh, dateng dong ke apartemen aku. Ya itu, namanya lo sang coy. Terus kita ya enak-enak dan besokannya gue nyesel setengah mampus. But ya udah, gak bisa dibalikin juga. Ya iya dong, ya masa bisa diretur? Emang sih gue selalu wondering rasanya enak-enak tuh kayak gimana. Dan ini kejadiannya 2 tahun lalu di Singapura. Sekeluarga gue gak ada yang tahu kalau gue masukin tuh cowok diem-diem ke apartemen. Jangan dicontoh ya adik-adik. Penasaran gue nih emak bapaknya ada di dalam apartemen itu apa enggak nih? Penasaran gue. Coba mau lihat dulu dong mukanya kayak apa. Cakep, cantik. Ini emang salah tapi happy ending. Gimana nih? Salah tapi happy ending. Coba kita baca dulu ya. Jadi gini ceritanya, almarhum bapakku punya kos-kosan dekat dengan universitas swasta bergengsi di Semarang. Aku disuruh urusin. Nah, aku ajaklah doi ke TKP biar bantu ngecek di kos ada lampu mati kak. Ya, elah, bisa-bisaan lu ya. Ada bocor nggak? Terus kan capek tuh, istirahatlah kita. Emang dasar syaiton. Kasian ya, syaiton disalahin mulu. Emang nih kalau udah kayak begini-begini yang disalahin tuh setan. Dibilangnya menebar nafsu. Lu yang nafsu, bukan setan yang nafsu. Dan terjadilah unboxing tidak terduga. Wok. Tidak terduga apa terduga. By the way, ini lagi hamil anak kedua. Doain sehat, selamat semua sampai lahiran ya nanti. Oh, jadi akhirnya nikah gitu ya. Bikin anak kedua di kos-kosan juga nggak? Nih. Lanjut. Please Kak, jangan ketawain ya. Aku hilang perawan pas SMP kelas 3 di warnet. Kubus itu lo zaman dulu. Hah, itu bukannya? Kalau warnet tuh cuma disekat-sekat ya? Itu
warnet apa wartel? Dua-duanya kan juga cuma disekat-sekat kan. Kayak lo bisa kalau berdiri dikit gitu kan bisa ngeliat ya nggak sih? Nah, warnet bekas wartel. Jadi ada pintu terkunci. Oh, ya tapi tetap aja dong. Pasti transparan dong ya. Ya. Entah ada setan apa yang merasuki kita. Balik lagi Tuh setan disalah-salahin. Dengan janji-janji manisnya yang dia menjanjikan lulus sekolah bakal nikahin aku. Padahal kita beda agama. Dasar emang sama-sama gila. Mana niat banget dia bawa wow, nyuri dari lacing mamanya yang adalah seorang bidan. Emang bidan selalu nyimpen atau? Tapi dia emang mantan terindah. 5 tahun kita pacaran, putus baik-baik. Ya, mana ada mantan terindah? Kalau terindah kagak lo putusin, kagak jadi mantan. Bahkan sampai sekarang masing-masing berkeluarga masih silaturahmi. Tapi lu masih kepikiran nih kejadian di warnet. Nggak bisa lupa kan lo. Mantan terdok gue. Terdok apa sih? Terdok teranjing gitu maksud lo ya? Elah. Dulu 2013 masih zaman warnet tuh. Bentar. Ini kenapa jadi banyak yang ngelakuin di warnet, coy? Kayak zaman dulu tuh warnet tuh nggak bisa lo buat begitu-gituan lo. Apa bisa? Bahkan dipakai semestinya. Waktu itu kita terus mantan gue bilang cuma mau pegang doang. Entah karena gue dongo apa blow on. Ya gue iyain dong. Posisi gue dia. Terus pas di pertengahan dia bilang tahan ya sedikit sakit. Gue diam. Gue nolak, dia maksa. Nah ditusuk dia tuh pakai jari, sakit banget jir. Kagak enak nih gue bacanya nih. Sampai rumah bebersih tuh, melongok gue kok berdarah apa gue mens ya. Dan gue baru sadar gue hilang perawan saat 2015 pas gue udah putus. Lama banget kan tuh sama tuh cowok. Nyesel sampai ubun-ubun gue kak. Sebel loh gue sama orang yang kayak gini, kayak nggak mau sama mau gitu. Tiba-tiba didasin aja. Dulu pas kecil pernah main sepeda terus ditabrak dari belakang. Dan fake-fakeku kepentok jok sepeda sampai berdarah. Apa kalau gitu dibilang hilang keperawanan? Atau harus sama cowok baru dibilang gitu ya? Enggak dong. Kalau sama sepeda enggak dong. Apalagi ditabrak, apalagi kecelakaan enggak dong ya. Gue bingung deh. Kayaknya ya dari curhat-curhat yang gue baca nih, mereka berpikir bahwa kalau kipiriwinin itu hilang kalau udah berdarah gitu ya. Kalau belum berdarah tuh nggak hilang. Padahal enggak semua sayang, enggak semua perempuan itu selaput darahnya bisa robek dan berdarah. Ada juga yang lo main sepeda, toto enggak berdarah tapi ya udah robek aja gitu. Bisa kayak begitu. Pas SMA udah enggak perawan gara-gara pacarku dan baru nyesel pas mau masuk Akpol. Katanya dites keperawanan tuh dan gue pengen banget masuk kan. Akhirnya gue coba-coba minum pil yang katanya bisa balikin keperawanan. What? Kenapa sih ini? Aduh, kenapa mau ditipu-tipu? Mana ada pil yang bisa balikin keperawanan? Halau. Tapi nyatanya sekarang aku kena PCOS. Bener-bener nih ya. Siapa yang ngide sih bilang gitu ke lo, aduh yang namanya perawanan tuh bisa dibalikin pakai minum pil segala. Gedek gue. Aku kayaknya paling lurus-lurus aja nikah. Soalnya baru pertama kali disentuh setelah nikah. Aku pun gak pernah pacaran dan sama suami ta'aruf. Jadi kayak ta'aruf tuh gak pernah ketemu, terus ketemu gitu ya. Terus gimana sih suka sama suka gitu, terus baru langsung nikah, nggak ada pacaran gitu ya. Bener nggak tuh? Kalau salah coba deh komen di bawah ya. Tapi awal abis nikah sempet takut banget buat berhubungan badan. Coba beberapa kali selalu gagal. Entahlah waktu itu aku ingetnya kayak sakit banget. Jadi suamiku nggak tega. Akhirnya karena aku nggak enak, aku aja yang layanin dia. Dan kami beberapa tahun belum bisa punya anak. Setiap kali mau berhubungan rasanya pressure, deg-degan, takut. Ya keulang terus sakitnya sampai akhirnya nggak masuk-masuk. 2 tahun begitu terus. Karena aku takut suami kecewa, jadi aku ke dokter. Takutnya sakit apa? Nggak taunya aku tuh vaginismus. Gue tau. Alasannya karena stres, takut, dan kondisi psikis yang aku selalu nolak. Jadi sakit tuh tiap mau berhubungan. Setelah ke psikolog dibantu ini itu, bahkan sampai dibantu dukun beranak, kasih ramuan. Akhirnya sedikit demi sedikit durasinya semakin lama dan aku bisa enjoy. Alhamdulillah setelah 7 tahun kami diberikan buah hati. Tapi hebat ya, suami lo tuh 2 tahun main sendiri gitu ya ibaratnya, dan dia masih setia sama lo. Oke guys, itu dia tadi cerita Cute Time tentang kehilangan kipiriwinin. Jangan diambil bulat-bulat ya. Ambil positifnya aja. Oke. Jangan lupa subscribe channel ini karena ada video baru di setiap minggunya. Jangan lupa juga aktifin nih, klik loncengnya biar nggak ketinggalan video barunya. Oke. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece. Bye-bye.
Gue tuh gak habis pikir ya, kenapa orang-orang tuh banyak yang bisa EW tadi. Warnet gitu, di warnet di deket rumah gue ya. Nggak, bentar. Ini gue serius ya. Itu nggak akan mungkin bisa karena lu berdiri gitu, lu bisa ngeliat orang pada ngapain. Coba, ini apa karena warnet di luar Jakarta begitu nggak? Iya, kalau di luar Jakarta tuh tahu nggak kayak WC yang ada di Oh, iya, iya. ya, ada tuh kayak gitu setinggi itu, Ah. bahkan bisa sampai atas itu. Dan itu semua itu kayak nggak transparan. Nggak, tunggu bentar. Pintunya tuh ada kacanya nggak? Kita bisa Iya, gitu. nggak ada. Warnet kayak gitu? Warnet tapi bawahnya emang nggak sampai bawah ya. Ya kayak WC gitu kan? Ada CCTV-nya nggak sih? Sebetulnya kalau mau masuk aja kali ya. Abang-abang warnetnya nih ya, kan suka iseng gitu lewat-lewat gitu. Lu tau gak sih, abang warnet tuh bisa ngeliat kita tau, kita ngapain aja. Misalnya di komputer. Iya, di komputernya kan bisa kelihatan ke screennya. Abis itu kan zaman dulu juga udah ada digicam gitu gak sih kan? Seru banget ya. Iya, nonton lagi. Bentar. Enggak, War. Iya, wartel tuh transparan. Lu aja ngantri, bisa ngeliat lu nomor telepon orang, lu bisa lihat kan? Ih, gila. Udah berapa lama nih? Ih, Wih gila, udah 50.000 orang kaya nih.